Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Universitas Paramadina, Jakarta, di mana pemirsa beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Daya Anagata Nusantara dan Super Holding BUMN ini pemirsa digadang akan mengelola dan mengoptimalkan aset-aset negara dengan berbagai investasi strategis yang tentunya terarah dan terintegrasi. Dan pemirsa sebagai Super Holding BUMN, apakah Nusantara ini mampu menjawab dari harapan berbagai pihak terkait pengelolaan investasi? Dan untuk membahasnya telah bersama saya, yaitu seorang ekonom dan juga wakil rektor dari Universitas Paramadina, yaitu Bapak Dr. Handi Riza. Pak, apa kabar Bapak? Baik, Mas. Pak, Baik. Oke, dan antara ini kan mengelola aset yang sangat luar biasa ya Pak. Dan dari sudut pandang akademis Pak, nanti bagaimana Bapak melihat dan seberapa besar sih potensi dari kehandalan yang bisa digapai? Ya, baik. Kalau kita rujuk dari perjalanan Danantara ini sendiri ya, ini kan satu super holding yang mengelola dana-dana investasi ya. Ini kan sebenarnya bukan ide baru ya. Saya menduga malah Pak Presiden Prabowo ini mengambil ide dan gagasannya dari ayahanda beliau ya, ketika tahun 1996 ya Pak Sumitro itu mengusulkan satu lembaga yang mengumpulkan dana-dana atau dividen BUMN dan kemudian digunakan untuk atau diinvestasikan atau untuk pembinaan koperasi UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemudian terus bergulir kan. Zaman Pak SBY juga sebenarnya sudah ada ide ini untuk mengelola MP3I, tapi keburu beliau selesai dan tidak berlanjut. Nah, baru kemudian zaman Pak Jokowi, ingat kita punya Indonesia Investment ya, INA itu ya, yang pada hari ini tuh masih berjalan sebenarnya ya. Nah, kemudian Pak Prabowo mungkin dengan melihat perkembangan itu, dugaan saya beliau ingin punya satu lembaga super holding yang meniru apa yang dibuat di Malaysia ya, Khasanah dan juga Temasek di Singapura. Nah, maka diwujudkanlah lembaga yang disebut dengan Danantara tadi. Jadi secara keberadaan ya tentu ini menjadi satu hal yang positif bagi perekonomian kita. Pak, sebagai super holding BUMN nih Pak, dan nantinya akan juga pasti akan mengolah dari tata kelola dari BUMN kita. Apakah ini berarti nanti berdampak baik bagi masa depan perusahaan BUMN kita? Karena selama ini kan juga masih merugi beberapanya dan juga meminta PMN setiap tahunnya. Gitu. Ya, dari informasi yang kita dapatkan ya, mungkin tidak semua BUMN yang akan dikelola oleh Danantara. Saya membaca atau mendapat informasi mungkin sekitar 17 BUMN yang selama ini sudah berkontribusi terhadap dividen negara ya, disetorkan ke BUMN. Nah, jadi seluruh dividen ini nanti akan dikelola oleh Danantara ya. Nah, tentu saja tidak hanya dividen tapi tentu juga bagaimana BUMN-BUMN ini nanti juga kinerjanya diperbaiki ya, tata kelolanya lebih baik lagi sehingga menjadi BUMN yang sehat dan bisa berkontribusi bagi perekonomian nasional gitu. Pak, sebagai produk dari Undang-Undang BUMN yang telah diresmikan DPR, Pak, nanti struktur organisasinya kan juga sudah dibentuk. Lantas bagaimana memastikan agar Danantara ini tetap on track dan tidak ada penyalahgunaan dana dan juga bagaimana dikelola secara benar, bagaimana Pak? Baik, ya kan kita ketahui ya bahwasanya Danantara ini dasar hukumnya adalah amandemen Undang-Undang BUMN ya. Nah, memang saya setuju tadi ya harus ada satu kejelasan ya terkait dengan struktur. Nanti perlu ada satu kejelasan dan juga keterangan dari pemerintah bagaimana pengelolaan Danantara ini. Pertama tentu hubungannya dengan BUMN ya, seperti apa, dan yang kedua hubungannya dengan beberapa lembaga investasi seperti yang saya katakan tadi, Indonesia Investment yang juga sudah ada itu seperti apa pola hubungannya, dan yang ketiga nanti bagaimana pola pembagian dividen atau keuntungan dengan lembaga-lembaga tadi ya. Jangan sampai ini justru menjadi kontraproduktif bagi kita ya. Kita berharap Danantara ini menjadi satu motor penggerak, tapi kemudian kalau tidak terkelola dengan baik justru malah jadi problem di masa yang akan datang gitu. Berarti secara besar itu sebenarnya ekonomi juga menyambut positif ya Pak? Betul. Ya, setahu saya memang ya kita tentu merespon positif ya karena gagasan ini baik dan ini yang kita harapkan ya Presiden punya ide dan pemikiran dan segera mengeksekusi ya ide gagasan ini. Tapi sekali lagi ini karena ini dia mengelola dana yang sangat jumbo ya, besar sekali, dan kemudian ada 17 BUMN besar yang selama ini menjadi andalan kita ya, dan tentu saja dampaknya itu tidak hanya
meningkatkan investasi kita, tapi juga kita berharap ini bisa membantu proses pembangunan kita, terutama pembangunan infrastruktur dan target mencapai pertumbuhan ekonomi yang direncanakan oleh Presiden sekitar 8% gitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya. Nah, Ya. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu ekonom dan juga sebagai wakil dari Rektor Universitas Paramadina, di mana beliau telah menjelaskan terkait dengan Danantara, di mana para ekonom juga secara garis besar menyambut positif akan hal tersebut, namun dengan berbagai catatan dan juga perlibatan dari berbagai pihak untuk pengelolaannya. Saya Vincent Aldi, terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.